Halo teman-teman semuanya, selamat datang di akun YouTube Indah Pratiwi. Semoga yang kali ini cocok ya, karena nggak semua orang aku pikir bisa lapang dada untuk terus menyenangkan hati orang lain. Benar bukan? Jadi sebenarnya dalam agama itu, semua agama ya, kita itu dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama, entah kepada teman, kepada keluarga, ataupun orang yang nggak dikenal sekalipun. Dan kebaikan-kebaikan yang kita tabur tersebut suatu saat akan kembali lagi pada diri kita, entah dalam wujud kesehatan kah, atau rezeki yang berlebih kah, ataupun dalam bentuk yang lain. Di sini aku selalu percaya bahwasanya Tuhan menciptakan manusia sudah pada porsinya masing-masing. Jadi setiap manusia sudah memiliki garis takdir yang mana kebahagiaan dan kesedihan sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Jadi kalian nggak perlu khawatir akan hal itu. Cuma di sini yang mau aku bahas sebenarnya itu bukan soal ini ya. Jadi kalian pernah nggak sih ngerasa capek, ngerasa lelah, pengennya rebahan aja, diem di kamar, nggak ngapa-ngapain, dan sebenarnya kita itu udah tidur lama, kita udah istirahat lama, cuma kayak ngerasa kurang gitu. Pengennya itu menjauh dari keramaian, pengen menyendiri aja, apa ya, kayak pengen ngerasain tenang gitu. Karena semakin kesini yang kita butuhkan itu sudah bukan soal kesenangan lagi, tapi semakin kesini kita hanya membutuhkan tenang untuk bisa kita merasa senang. Dalam istilah psikologi, apabila kita terus merasa lelah, terus merasa capek, padahal sebenarnya kita udah tidur lama, kita udah istirahat lama. Sebenarnya yang di sini yang rasa lelah itu bukan fisik kita, melainkan batin kita. Sebenarnya jiwa kita lelah, energi kita terkuras habis, entah untuk hal-hal yang semestinya tidak perlu kita lakukan gitu. Ada nih ya, manusia, dia itu orangnya baik banget, apa ya, selalu mengiyakan apa yang orang lain inginkan. Jadi dia selalu berusaha keras melakukan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya dia. Di sini dia selalu berusaha ada, selalu berusaha bisa untuk menyenangkan hati orang lain itu. Sayangnya dia lupa sebenarnya ada tubuh yang harus diperhatikan juga, karena nggak semuanya harus kita turuti, nggak semua hal yang orang lain mau kita harus seperti itu, nggak. Suatu ketika si dia ini katakanlah ada seorang teman, keluarga atau apapun itulah ya, itu datang kepada si dia ini berkata, aku butuh sesuatu, aku boleh pinjam uang nggak? Lalu si dia ini dengan entengnya bilang, oh boleh, kamu mau pinjam berapa? Kamu butuh berapa? Aku transfer sekarang ya. Wow, baik banget nggak sih si dia ini? Dia nggak melihat nggak melihat benar-benar orang ini kesusahan atau enggak, itu enggak. Apabila orang lain butuh, dia pasti akan selalu ada, dia selalu mengusahakan apa yang dia punya untuk dia beri. Dan kalian tahu, sebenarnya dia dalam kategori yang nggak terlalu kaya banget enggak, yang terlalu nggak punya juga enggak. Sebenarnya dia hanya cukup untuk dirinya sendiri. Tapi di situ dia tuh nggak mikir. Dalam hal ini dia yang dalam pikirannya itu hanya memikirkan, aku mau membantu orang yang lagi kesusahan.
apapun itu, apapun keadaanku setelah ini, itu urusan belakang. Aku yakin bahwasanya Tuhan gak akan pernah meninggalkan aku sendiri. Tuhan gak akan pernah meninggalkan aku dalam kesusahan sekalipun. Jadi aku percaya bahwasanya apabila aku habis dari segi materi, Tuhan akan menggantinya dengan hal yang lain. Setidaknya pikiran dia itu seperti itu setiap kali ada orang yang butuh terhadap dia. Cuma yang menurut aku jelek di sini itu hal yang menjadi kebiasaan si dia ini akan dijadikan langganan oleh temannya atau keluarganya atau siapanya. Itu dijadikan langganan. Jadi sekalipun si dia ini nggak punya, dia akan berusaha untuk selalu punya gitu. Itu menyiksa banget nggak sih? Kayak ini sebenarnya bukan tanggung jawab aku untuk memenuhi kebutuhan orang yang kesusahan. Cuma di sini aku itu nggak bisa mengabaikan si orang ini. Dan parahnya itu yang awalnya katanya minjem, sampai sekarang itu nggak ada satupun yang dikembalikan gitu. Jadi ya mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas ya udah hilang sudah gitu. Dan menurut aku sebenarnya di sini tuh bukan permasalahan dari uangnya nggak sih, atau dari segi materi yang dikeluarkan oleh si dia, tapi lebih kepada dia ini kok bisa gitu. Dia tuh punya tubuh yang harus dicintai terlebih dahulu sebelum dia mementingkan kepentingan orang lain. Jadi aku di sini ngerasa si dia ini egois untuk dirinya sendiri. Padahal tubuh itu yang selalu membawa dia kemana-mana, tubuh itu yang selalu bekerja keras, tubuh itu yang selalu dia ajak melangkah. Tapi kenapa di saat ada orang lain yang membutuhkan, dia lebih memprioritaskan orang lain tersebut tanpa memperhatikan dirinya sendiri. Dalam hal ini dia mengabaikan dirinya sendiri hanya demi untuk menyenangkan orang lain. Kalau dipikir sebenarnya dia tuh sadar. Cuma di sini dia lebih berpegang teguh kepada perasaannya. Entah mungkin karena di masa lalunya ada hal yang mengusik jiwanya atau hal yang membuat dia trauma, sehingga dia ingin selalu menjadi manusia yang serba bisa, manusia yang selalu serba ada, sehingga dia menomorduakan dirinya sendiri. Padahal di sini seharusnya kita harus memeluk erat diri kita sendiri, kita harus mencintai lebih dari apapun diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita sendiri ya siapa gitu kan ya. Apa ya, kita itu manusia biasa. Kita boleh baik, kita boleh peduli kepada sesama, kita boleh membantu orang lain tuh boleh. Itu merupakan perbuatan yang mulia. Cuma kita harus tahu batasan kita itu sampai mana. Kita harus tahu batasan rasa capek kita itu sampai di titik apa. Kita itu harus tahu di sana. Jangan karena kita merasa nggak enak, jangan ngerasa kita harus menjadi orang yang bermanfaat setiap hari, kita mengabaikan diri kita sendiri. Itu nggak boleh ya. Itu malah lebih jahat banget ke diri kita. Dan apa ya, kayak sebelum kita membantu orang lain, enggaknya kita menyenangkan diri kita dulu gitu loh. Dan hidup kita itu kita yang tahu mana baiknya. Jadi kita nggak perlu memusingkan apa kata orang lain, sekalipun nanti semisal kalau mereka butuh kita terus kita dibilang lo mah pelit, lo mah nggak bisa diandelin. Ya itu urusan dia, kenapa dia nggak berusaha lebih keras, kenapa harus bergantung kepada kita gitu. Jadi ada kalanya kita memang harus baik, cuma bukan berarti kita harus melakukan kebaikan-kebaikan itu, kita harus menyenangkan hati orang lain itu setiap saat, selalu ada untuk mereka, itu enggak. Jadi ya di sini semoga kita selalu berada di lingkungan yang terus menghargai kita, jadi kayak memberikan feedback yang baik
kepada kita atas apa yang kita keluarkan. Pesanku sih jangan bosan untuk menjadi orang baik ya, tapi kita juga harus tahu batasan kemampuan diri kita itu seperti apa. Jangan kita memaksakan diri hanya untuk terlihat baik di depan orang lain, karena kita harus mempertimbangkan keadaan diri kita sendiri. Kita harus lebih mencintai diri kita sendiri dari apapun. Kita harus memeluk diri kita sendiri. Self care terbaik ya diri kita sendiri, nggak sih? Jadi ya apapun keadaannya, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu mencintai diri kalian dengan begitu sungguh. Jadi untuk episode hari ini cukup sekian, dan sampai jumpa, bye bye.